Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah biidnillah biqadratillah biiradatillah. Kita ketemu lagi di program kita yaitu Sahati. Apa itu Sahati? Sehat ala Ustaz Jufri. Tentunya sehat rohani dan jasmani. Sahabat Sehati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah mendekati mulai berakhirnya Ramadan. Dan biasanya ada kebiasaan di negeri kita yaitu dikenal dengan istilah kata mudik. Namun di kesempatan kali ini saya nggak bakalan ngobrolin tentang mudiknya, tapi lebih ke arah proses mudik. Tapi ini akan dibahas secara umum yaitu tentang safar alias perjalanan. Bagi kita seorang muslim menjalankan ibadah puasa adalah sesuatu kewajiban yang mutlak tidak bisa ditinggalkan karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyikapi tentang hukum menjalankan ibadah puasa tapi kita dalam perjalanan, dan perjalanan ini pastinya ya dengan suasana yang mungkin agak merepotkan atau melelahkan, tapi kita harus tetap berpuasa. Ini bagaimana cara menyikapinya? Nah, sahabat sehati dimanapun Anda berada, inilah obrolan kita hari ini. Nah, sahabat, dalam menjalankan ibadah, taat beragama itu tentunya harus berdasarkan keimanan dan berdasarkan keilmuan. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau amal ibadah enggak disertai dengan ilmu, maka ibadah kita itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ibadah bukan karena perasaan tapi harus berdasarkan keilmuan. Begitu juga dalam menjalankan ibadah puasa, sementara kita harus melakukan safar perjalanan. Dalam hukum agama ada yang disebut dengan yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan dalam menjalankan agama. Boleh kita melakukan ataupun boleh kita tidak melakukan. Seperti halnya safar. Ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan. Boleh diambil keringanan ini ataupun boleh tidak. Yaitu keringanan ataupun rukhsah dia boleh tidak berpuasa. Yaitu ada 6 orang menurut Imam Nawawi di dalam kitab Kasifatus Sajanya. Yang pertama yaitu musafir, orang yang dalam perjalanan. Yang kedua orang yang sakit. Yang sakit saat itu memang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Walaupun di kemudian hari dia bisa qadha ataupun tidak qadha, mengganti puasanya untuk mengganti puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga orang jompo atau orang tua yang memang ya udah nggak berdaya lah. Dia kandai pun dia berpuasa mungkin udah nggak kuat atau malah mengancam terhadap jiwanya. Yang keempat wanita hamil. Wanita hamil boleh dia tidak berpuasa setelah dia berkonsultasi tentunya dengan dokter kandungannya atau ahli medisnya. Yang kelima orang yang tercekik haus. Maksudnya tercekik haus itu bukan dicekik lehernya, tapi yang tercekik haus itu dia benar-benar kehausan saat itu atau benar-benar dia kelaparan. Sampai kalau dilanjutin tuh puasa itu membahayakan jiwanya. Maka dengan penuh keterpaksaan dia boleh membatalkan puasanya. Dan yang keenam adalah wanita yang menyusui. Lagi-lagi sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, bagi wanita yang menyusui ini tentunya ada dua pertimbangan. Baik itu pertimbangan secara medis maupun pertimbangan secara ibu yang menyusuinya terhadap pribadi dan juga terhadap debaynya alias dede bayinya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan fokus terhadap rukhsah untuk musafir. Jadi musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Nah, perjalanannya sendiri disebut safar. Setelah tadi saya sebutkan ada 6 kan. Nah, sekarang kita fokus ke situ. Nah, berkenaan dengan musafir yang melakukan safar, ya bahasanya begitu. Safar itu perjalanan, musafir orangnya. Dia boleh menentukan, bisa menentukan saya harus meninggalkan puasa atau tidak. Ada 3 pertimbangan. Pertama, boleh dia tidak berpuasa bagi seorang musafir, yaitu ketika memang perjalanannya itu atau safarnya itu melelahkan atau membuat darurat gitu. Jadi perjalanannya ini sudah menjauh
memang lebih dari 81 kilometer, ini ukuran dulu ya, sekali lagi saya tegaskan ini ukuran dulu, 81 kilometer itu memang berat lah. Misalnya cuacanya lagi panas, terus kemudian memang ya menggunakan fasilitas umum seperti itu, dan itu diperkenankan kita untuk tidak berpuasa karena memang dalih kita memang dalam keadaan safar atau kita sedang menjadi musafir. Nah, itu pertimbangan pertama. Yang merasakan siapa? Ya kita sendiri. Tetapi tentunya mohon maaf sekali lagi, itu bukan berarti dibikin-bikin, diada-ada. Sebenarnya sih suasana biasa aja gitu, tapi udah mau dia ini kan gini, ini alasan dengan dalihnya cuma nafsu aja, bukan itu. Tapi memang benar-benar secara umum suasana itu membuat darurat perjalanan seperti itu, atau dalam keadaan tidak mengenakanlah perjalanan, suasananya panas atau berdesakan atau apalah kondisinya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, sahabat, yang kedua, boleh juga kita tidak mengambil rukhsah ini. Dalam artian masih tetap untuk berpuasa. Nah, lagi-lagi sahabat, yang menentukan itu kita. Karena memang dianggap sama kita, perjalanan ini walaupun situasinya bagaimana, misalnya kredit, tapi kita masih mampu, masih sanggup untuk berpuasa. Gitu. Maka rukhsah ini tidak kita ambil, keringanan ini kita tidak manfaatkan, tapi tetap kita menjalankan ibadah puasa kita sepanjang perjalanan itu atau sepanjang kita melakukan safar selama kita menjadi musafir. Itu yang kedua. Itu pertimbangannya ketika kita, tapi semuanya didukung dengan kondisinya bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terpenting nih. Yang tadi saya sampaikan bahwa dalam menjalankan ibadah itu bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan keilmuan. Nah, karena memang berdasarkan keilmuan itu, ada perasaan yang memang juga harus dipakai karena memang kita memiliki hati untuk merasakan dan otak atau pikiran untuk berpikir. Karena memang kita memiliki hati untuk merasakan dan otak untuk berpikir bahwa ini akan lebih ke arah daruratnya atau lebih ke arah manfaatnya. Nah, kalaulah perjalanan ini lebih ke arah darurat, mengancam terhadap kesehatan, mengancam lebih-lebih lagi mengancam terhadap jiwa. Misalnya begini, safarnya, perjalanannya ini udah panjang dalam artian jauh, ditambah kondisi lagi kurang fit misalnya. Suasana juga kredit. Tapi idealis dia, pokoknya saya pengen puasa, saya harus puasa. Nah, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Situasinya kredit, kemudian kondisinya dia pun fisiknya sedang enggak fit lagi sakit. Itu membahayakan. Maka kata ulama, hal itu haram melakukan puasa. Maka dianjurkan bagi orang yang situasinya kayak begitu, dia lebih utama mengambil rukhsah, mengambil keringanan tadi untuk tidak berpuasa. Nah, ini rukhsah ini memang semuanya kembali kepada pribadi kita dan berdasarkan keilmuan gitu. Dan lagi-lagi Islam begitu memperhatikan terhadap kepentingan dan keselamatan jiwa kita. Sampai-sampai ulama mengharamkan, coba itu. Sementara puasa itu wajib, ulama malah mengharamkan puasa. Kenapa? Karena memang ada elat. Elat itu ada alasan, ada dalil, ada argumen yang membuat orang itu menjadi haram dia menjalankan ibadah puasanya. Nah, begitu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, obrolan kita yang memang singkat tentang safar ini, yang jelas bahwa kita bisa melakukan meninggalkan puasa Ramadan misalnya itu, ataupun puasa qadha misalnya, ataupun puasa nadar yang memang diwajibkan seperti itu ketika dalam keadaan safar. Yang jelas bahwa safar tidak hanya sekedar safar. Safarnya tidak boleh safar yang berhubungan dengan maksiat. Misalnya kita mau ke sana tuh mau tujuannya bukan untuk silaturahim, bukan tujuannya ada manfaat, tapi memang kemaksiatan. Misalnya saya puasa nih, ini mah misal, tapi wallahu alam, tapi kayaknya nggak mungkin terjadi ya. Saya puasa, tapi ke sana mau judi, nah itu nggak boleh tuh.
Misalnya saya mau tapi dalam keadaan puasa, saya mau ke sananya mau konser, mau nonton konser, tapi konser yang memang ngumbar aurat misalnya. Nah, itu kemaksiatan. Itu bukan termasuk kategori safar yang di-cover oleh agama, seperti itu. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, tentunya obrolan kita akan lebih menarik kali ya kalau kita bisa calling-callingan, bisa telepon-teleponan. Yang mau nelpon, mau bertanya, mau curhat juga boleh sih sebenarnya ya. Hubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa buat telepon, bisa buat WA juga sekaligus, mau DM ke Instagram juga boleh. Tapi jangan lupa buat yang telepon passwordnya ya. Kalau saya bilang sehati, jawab langsung. Sehat ala Ustaz Supri. Tapi dengan penuh semangat, oke? Baik, saya tunggu nih teleponnya. Yuk, siapa lagi? Derah. Ini dulu nih yang baru masuk nih ya. Ini mohon maaf nih ya. Buat sahabat sehati yang bertanya melalui DM ke Instagram. Dan WA juga yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat saya buka. Mohon maaf. Nanti suatu saat insya Allah saya buka dan insya Allah kita bahas. Insya Allah ya. Insya Allah tapi. Ini sementara saya jawab dulu yang baru masuk aja dulu ya. Ini ada pertanyaan di WA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Suci ya, Teh Suci. Mbak Suci dari Riau. Wih, dari Riau. Salam buat orang Riau ya, Teh Suci. Kalau orang Riau apa ya, Teteh, Mbak apa? Pokoknya terserah, saya mah udah taunya Teteh sama Mbak aja. Mau tanya Pak Ustadz? Ya boleh. Aku tuh mau balik kampung ke Riau. Nah, jaraknya lebih dari 1.000 kilometer. Subhanallah. Jauh juga ya Riau ya. Subhanallah. Tapi perjalanannya menggunakan pesawat. Apa aku boleh kalau aku nggak puasa? Gimana tuh Pak Ustadz? Oke, terima kasih Mbak Suci di Riau. Pertanyaannya bagus banget, cakep banget. Pertanyaannya, saya langsung jawab saja begini. Di dalam syarat musafir, atau kita melakukan safar perjalanan, musafir kita yang jadi orang yang melakukan perjalanannya, syarat boleh tidak berpuasa itu dengan jarak minimal kata ulama dulu nih 80 atau 90 kilometer. Nah, sementara Mbak Suci nih di sini sampai 1.000 kilometer, tentunya udah lebih Mbak. Nah, 90 kilometer aja Mbak boleh tuh nggak puasa, apalagi sampai 1.000 kilometer. Nah, ini perjalanannya kalau secara ukuran jarak ini sudah memenuhi syarat Mbak untuk tidak berpuasa ketika melakukan safar. Begitu Mbak Suci yang dirahmati oleh Allah dimanapun Mbak Suci sekarang lagi berada. Ya, mungkin begitu jawaban Mbak Suci dari saya mengenai pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak menjadi puas. Kalau nggak puas kan ntar Mbak Suci nanya lagi, telepon lagi misalnya ya, atau bisa mencari ilmu lagi. Nah, begitu saja sahabat sehati dimanapun Anda berada. Obrolan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah buat kita semuanya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat sehati dimanapun Anda berada, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share ini program, biar semakin banyak yang menikmati manfaatnya ini program. Yang kedua, saya juga tidak lupa pasti akan mengucapkan terima kasih kepada Mutip yang sudah ngasih baju ke saya, yang jelas saya makainya aman dan nyaman. Yang pasti karena memang Mutip makin cantik dan inspiratif. Pokoknya sahabat sehati punya deh baju Mutip, enak banget dipakainya dah. Ya, berikutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Harumain Wisata Indonesia atau Hawinatur yang sudah jadi sponsor sorban untuk Eagle kepala saya sama pecinya. Mudah-mudahan semakin banyak jamaah untuk umroh dan hajinya. Pokoknya buat sahabat sehati dimanapun yang pengen umroh, jangan lupa tuh di Harumain Wisata Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.